Jangan ratapi nasib, tetapi percaya firman Tuhan. Jilid 3. Firman yang berkuasa mengubah nasib. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Pantang menyerah adalah kunci untuk mengatasi situasi atau keadaan seburuk apapun. Menyadari dan mengakui ketersediaan kasih Tuhan bagi kita serta menjadikannya sebagai andalan utama adalah langkah bijak. Demikianlah seharusnya kita berlaku dalam mengurai dan mengatasi setiap permasalahan yang melanda kita. 3. Pokok renungan yang pertama, Tuhan tidak pernah menolak memberi pertolongan. Markus 7 ayat 24. Lalu berangkatlah Yesus dari situ pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah. Dia tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Tirus dapat dikatakan sebagai wilayah yang mayoritas dihuni oleh orang non-Yahudi, namun Kristus tidak membedakan suku, ras, atau golongan. Semua orang adalah umat dan hasil karya ciptanya. Lewat kunjungan yang sekilas terkesan dirahasiakan, sesungguhnya Kristus dengan sengaja hadir di sana untuk melawat mereka yang membutuhkannya. Bagaimanapun, Kristus adalah alamat yang paling tepat untuk didatangi dan diandalkan dalam mengubah nasib atau situasi yang terburuk sekalipun. Siapapun bisa dan boleh datang serta mengharapkan pertolongannya. Pintu rahmatnya senantiasa terbuka lebar bagi siapapun yang membutuhkan. Tidak seorang pun yang tidak layak untuk datang mendapatkan pertolongannya. Ketika Anda berbeban berat dan butuh mujizatnya, datanglah kepada Kristus. Sebab firman-Nya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Pokok renungan yang kedua, Kristus siap untuk menolong semua orang. Markus pasalnya 7 ayat 25-26. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Kristus tahu bahwa dirinya sangat dibutuhkan untuk menolong mereka yang menderita, karena memang untuk inilah tujuan kehadirannya di sana. Kristus tidak pernah merasa terganggu dengan permohonan wanita malang yang anaknya dirasuk setan. Ia justru merasa sangat peduli dan sangat mengasihinya. Biarlah anak-anak datang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti dan disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Markus 7 ayat 27. Kalimat ini bukanlah bentuk penolakan Yesus, akan tetapi lebih merupakan konfirmasinya bahwasanya Kristus pasti akan menolong wanita malang itu, namun dibutuhkan kerendahan hati untuk menanti jawaban dan doa yang kita panjatkan. Kristus tidak pernah menolak siapapun yang membutuhkan. Dia pasti menolong, namun menurut waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Pokok renungan yang terakhir, pantang menyerah dalam mengandalkan firman Tuhan. Markus 7 ayat 27, Yesus berkata kepadanya, "Biar anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jangan salah memahami perkataan Kristus. Meskipun terdengar seperti sebuah penghinaan, namun Yesus tidak menggunakan frasa anjing liar dan kotor. Dia menggunakan frasa anjing dalam menggambarkan hewan peliharaan keluarga yang senantiasa akrab dan dekat dengan sang pemilik. Memanjatkan doa tidak ubahnya sebagaikan perjuangan iman. Di sisi lain, memahami firman Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati dan kelapangan dada. Maksud kalimat anak-anak kenyang dahulu bukanlah sebuah penolakan atas permohonan wanita malang ini. Di sini Kristus memberi kesempatan pertama bagi orang-orang Yahudi, namun ternyata orang-orang yang dianggap kafir justru beriman kepadanya. Markus 7 ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak."
Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun yang menaruh pengharapannya kepadanya. Markus 7 ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah, sebab setan sudah keluar dari anakmu. Bagaimana dengan Anda? Apakah yang Anda butuhkan? Closing statement. Yang pertama, ingatlah kuasa firman Tuhan yang tetap abadi. Oleh karena itu tetaplah berdoa dan janganlah meratapi keadaan, karena keadaan bisa berubah, diubah oleh kuasanya. Meski terkesan seolah-olah Allah tidak peduli atau tidak kunjung datang jawaban yang datang dari Tuhan, itu tidak berarti bahwa kita harus berhenti berat dan berdoa. Penundaan bukan berarti penolakan. Orang yang dibenarkan dan diselamatkan bukan semata-mata oleh karena perbuatan dan perjuangannya, akan tetapi oleh karena iman. Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tuhan memberkati.